Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amadi, saya dari kelas 9B, absen yang kedua. Nah, di video kali ini saya akan menunjukkan proses-proses saya membuat rangkaian dan membuat paket. Nah, apa sih rangkaian yang aku bikin kali ini? Jadi, saya akan membuat rangkaian. Nah, di sini ada dua rangkaian, yaitu rangkaian sensor cahaya dan sensor air. Nah, fungsi dua rangkaian tersebut apa sih? Nah, sensor air fungsi untuk ketika orang rumah itu mengisi sebuah akuarium maupun kolam renang. Di situ ketika air sudah penuh, maka LED dan baterainya akan menyala. Dan untuk sensor cahaya itu berfungsi untuk ketika malam hari LED itu akan menyala secara otomatis, dan ketika siang hari LED tersebut akan mati secara otomatis. Nah, untuk paketnya saya akan membuat sebuah rumah, dan di rumah itu ada akuarium di dalamnya. Dan di sini juga punya latar belakang juga loh. Latar belakangnya itu adalah ketika kita sedang mengerjakan tugas-tugas lainnya dan kita sedang mengisi akuarium maupun kolam renang tersebut, kita jangan khawatir karena ketika kita sudah mempunyai sensor tersebut, sensor tersebut akan mendeteksi air, dan ketika waktu kita pergi, sensor cahaya itu ketika kita sedang sibuk waktu malam hari maupun waktu siang hari, kita lampu itu bisa mati secara otomatis atau maupun nyala otomatis. Sekian, saya akan menunjukkan proses-proses tersebut. Selamat menikmati. Pertama, kita akan sambungkan transistor BC547 ke breadboard. Kemudian kita akan menyambungkan resistor 330 ohm ke kaki emitor menggunakan kabel jumper. Selanjutnya kita akan menyambungkan resistor ke salah satu kaki resistor, dan salah satu kakinya akan disambungkan ke arus positif. Selanjutnya kita akan menyambungkan kaki katoda ke kaki basis memakai kabel jumper. Lalu kaki anoda akan menyambung ke arus negatif menggunakan kabel jumper. Lalu kita akan memasang dua kabel jumper, yang satunya akan dihubungkan ke arus negatif dan yang satunya akan dihubungkan ke arus positif.
Dan yang terakhir, kita akan mencoba ataupun mempraktekkan. Nah, jika kabel jumper ini dimasukkan ke dalam air, LED akan menyala. Dan ini hasilnya. Yang pertama, kita akan memasang transistor BC547 ke breadboard. Lalu pasang kaki LED anoda ke kaki emitter transistor BC57. Dan sambungkan kabel jumper ke kaki emitter dan kaki LED anoda. Lalu pasangkan kabel jumper ke kaki kolektor transistor BC57 dan juga pasang resistor 470K. Dan salah satu kakinya dipasang ke arus positif. Lalu salah satu kaki LDR dipasangkan di antara resistor dan kabel jumper. Lalu sekarang kita akan mencoba maupun mempraktikkan. Nah, cara mempraktikkannya adalah saya akan menggunakan flash HP sebagai sinar matahari. Jadi di sini ketika flash HP dinyalakan, LED tersebut akan mati. Tetapi waktu flash HP dijauhkan, maka LED tersebut akan menyala.
beberapa orang khawatir beras akan beberapa orang ikut mengambil ini orang khawatir jadi ini ceritanya musimnya kalian sebenarnya mana nanti? Sini. Oh, di kelas nih. Oke. Kamu mau daftar apa? Dalam ketinggian tertentu gitu. Itu kenapa nggak kamu patenkan di situ aja dari scan-nya? Tinggal di scan. Nah, dari suaranya? Kita bisa. Tadi kan dipakai aja. Buzzernya langsung sama apa prinsipnya? Nggak nambahin? Ya kan? Oh, yang udah, itu nyala. Kita masih olah tiduran nggak ketahuan dong? Ya, coba hati. Kalau apa rencananya aman pertama itu nyala sudah berhasil ya. Tapi akan lebih bagus lagi kalau misalnya kamu bisa tambahin satu pakai bahasa. Oke, akan lebih mudah. Ya, paling ya. waktu siang hari bisa memakai flash sampai itu LED-nya akan seperti ini. Tadinya Yang lagi mati. Iya, LED mati. Ketika flashnya berjalan, seperti itu. Jadi nggak malam. Itu tuh di ruangan di luar. Dalam ruangan. Tapi karena gini, berarti kalau flash itu ibaratnya kalau lampunya nyala, ada lampu lain yang jangan pakai safari. Kan kalau kamu pakai flash kan berarti sumber lampunya lain, bukan matahari. Kalau luar kan sebenarnya matahari kayaknya. Kalau di dalam kan bukan dari matahari. Gelap terangnya itu adalah gelap terang awan, alam atau gelap terang sumber cahaya. Ini anaknya gini, ini ruangannya gelap. Begitu gelap, dia akan nyala otomatis. Tanpa nyalain misalkan. Orang kan masuk udah gelap, tapi kan boros terus. Begitu lampu yang bisa dinyalain misalkan, nyalakan gelapnya. Itu sangatnya beringat loh, kalau fungsi kayak ini. Kalau fungsi alam berarti begitu alam sudah gelap, dia akan nyala. Yang mana? Terang. Nah, kalau alam yang gelap, di sini kan dia jelas deteksi gelap. Terang sendiri deteksi gelap. Sebenarnya Pak, harus pakai flash tadi. Untuk mengujinya pakai flash, tapi kalau kita terapkan ke real kan berarti masih kurang pas. Nah, bisa nggak dibalik logikanya? Dia akan menyala kalau gelap. Kalau ini pengujianmu dia nyala dulu, kalau terang dan apa dulu. Kalau kebalikannya, dia akan menyala kalau gelap. Paham nggak bedanya? Atau ini kan ini nyala terus, berarti masih terang. Gelap. Karena ini kan masih terang. Mungkin masih terang. Mungkin karena ini sekitar yang nanti kita saling di deteksi yang luar. Ke depan sini. Ada di depan. Oke, baik ya. Sebenarnya kalau dari arah rancanganmu yang kamu rencanakan bahwa dia akan dengan flash dia akan mati, itu sudah pasti ya. Namun kalau dalam penerapannya dia pada akhirnya nanti bisa pakai flash. Kalau pakai flash bisa kalau lampu dinyalakan itu mati sendiri. Jadi dia kayak lampu incidental mati lampu langsung mati sendiri. Masih jalan gitu. Tapi begitu lampunya sudah nyala kita mati sendiri. Nah itu kalau nangkapnya begini gitu. Tapi kalau kamu mau menangkap ke alam harusnya ini masih kurang gelap gitu loh. Kok ini sudah nyala? Sebenarnya jadi kan namanya dia nyala. Nah, ya. Ini desain. Seperti apa desain? Jadi masih ada yang bikin yang lain. Dapat itu yang masih besar tadi oke, lebih variatif. Tapi kalau desain masih terus keberhasilan orang ini sudah berhasil. Namun persoalannya begini adalah sensor gelap terangnya ya masih kurang akurat. Jadi ini antara ini gelap apa terang gitu loh. Kan harus pakai flash. Coba tanpa flash bisa nggak tanpa flash? Kalau mau coba, kemudian yang berikutnya lagi untuk penegakan masker. Penegakan masker enggak terus